Halo teman-teman tanamanhidroponiku.com, ketemu lagi. Nah teman-teman, sekarang saya mau membangun sistem NFT dengan rangka yang luar biasa asik nih. Kebetulan saya dapat rangka yang oke banget, jadi dia bisa plug and play. Udah gitu udah di coating lagi, jadi nggak akan karat ini, kehujanan pun akan aman. Rangkanya enak banget. Dia dari besi holo, tapi sudah di coating, dan kita tinggal pasang-pasang aja, plug and play gitu. Jadi sewaktu-waktu teman-teman mau copot, bongkar pasang, itu bisa banget. Jadi enak banget ini rangkanya. Nah, kita akan bangun sistemnya. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan apa aja? Yuk kita lihat. Yang pertama pasti kita butuh satu set kit NFT dari gulitrapesium.com. Terus ini rangkanya teman-teman dari besi holo, kita bisa lihat ini. Nah, jadi kayak plug and play aja jadinya, tinggal pasang-pasang. Ini ada sambungannya, ini holonya, jadi mempermudah banget untuk kita yang mau bongkar pasang nanti. Enak banget ini. Terus kita bisa lihat di sini kita butuh pipa 2 in sepanjang 100 cm satu biji, lalu pipa 2 in sepanjang 17,4 cm 2 biji, lalu pipa 3/4 sepanjang 100 cm 1 biji, pipa 3/4 sepanjang 48,7 cm 2 biji, pipa 3/4 sepanjang 34 cm 1 biji, lalu pipa 3/4 sepanjang 16,5 cm sebanyak 3 biji, lalu pipa 3/4 in dengan panjang 15 cm sebanyak 2 buah ini teman-teman, dan juga pipa 3/4 sepanjang 10 cm sebanyak 2 buah. Lalu kita butuh selang PE 7 mili, selang PE 7 mili, ini panjangnya 45 cm sebanyak 5 buah, beserta grometnya, nanti juga ada gromet 7 mili. Lalu kita butuh stok keran untuk pipa 3/4 2 buah, T3/4 2 buah, lalu ada keni 3/4 sebanyak 5 buah, lalu ada sok drat dalam, ulir dalam untuk 3/4 1 buah, drop 2 in 1 buah, keni 2 in sebanyak 3 buah, dan juga ini tempat penampungan nutrisinya. Nah teman-teman, ini rangkanya yang saya bilang tadi, jadi bisa bongkar pasang. Ini enak banget, jadi didesain sedemikian rupa supaya mempermudah kita untuk membuat rangka untuk sistem NFT. Nah, kalau bisa lihat teman-teman, cara masangnya gampang banget. Tinggal mencocokkan, di sini ada diberikan tanda warna. Jadi nanti kita akan memasangnya berdasarkan warna yang ada, biru dengan biru, kuning dengan kuning, merah dengan merah, hijau dengan hijau. Jadi gampang banget. Nah, kalau bisa lihat di sini, ini pasti udah kaki nih. Ini untuk kakinya. Kalian untuk pipa 2 in-nya, untuk pipa outputan ini. Yang untuk pipa outputan, kita bisa lihat. Terus ini untuk kaki untuk pipa inputan, karena sudah ada untuk tempat pipanya. Hanya saja memang tempat pipanya untuk pipa setengah in ya. Saya kebiasaan bermain di 3/4, jadi ini nanti nggak kepake, tapi masih bisa kita manfaatin buat dudukan juga, nggak masalah. Jadi untuk kaki-kakinya, dan ini untuk rangka selanjutnya, sambungan rangkanya. Dan ini ada satu rangka lagi, ini untuk tingginya, jadi pengaturan kemiringannya pakai ini. Ini bagian input, jadi nanti miring ya teman-teman ya, karena sistem NFT kan miring. Nah, ini untuk pengaturan kemiringannya, sudah disediakan seperti ini. Enak banget, tinggal kita ngerangkai aja. Oke, kita akan masang teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk yang apa namanya, rangka output ya. Ini nanti pipa 2 in, dudukan pipa 2 in-nya. Ini rangka untuk outputnya. Bisa lihat sini kita butuh yang warnanya ini merah ya, warna merah. Maka kita cari pipa yang warnanya merah. Nah, bisa lihat di sini. Ini merah sama merah. Nah, tinggal kita masukin aja teman-teman. Nah, seperti ini kita masukin. Nah, merah sama merah. Terus kita di sini bawahnya
bawahnya juga warnanya di sini merah. Kita cari lagi besi yang warnanya merah sama. Tinggal gini aja pokoknya. Merah dengan merah. Nah, merah dengan merah sudah dapat. Tinggal ini yang di bagian input, berarti bagian input yang ini cari yang warnanya merah. Nah, ini warnanya merah teman-teman. Warnanya merah. Sudah kita pasang begini dan oke, masuk. Ini juga masuk. Ya, satu sisi sudah beres teman-teman. Tinggal sisi berikutnya. Gampang banget kan? Nah, bisa dilihat sih teman-teman, ini udah kedua sisi sudah terhubung seperti ini ya. Kita bisa lihat ya, ini sisi pertama, sisi kedua untuk kakinya. Ini bagian output untuk pipa 2-in-nya. Lalu ini bagian input, teman-teman, yang ini bagian input untuk pipa setengah in sebetulnya. Nah, kita bisa lihat di sini, kita tinggal nyambung aja sisi satunya supaya sisi satu sama sisi dua bisa terhubung. Sama seperti tadi pakai kode warna. Di sini kalau bisa teman-teman lihat, ini ada warna hijau sama warna biru ya. Hijau dan biru, maka kita akan pilih besi yang warna hijau dan warna biru. Karena ini bagian inputan, maka nanti pakai yang ini teman-teman. Dan saya lihat, nah ini pakai yang ini bagian inputan, supaya ada kemiringan nanti, supaya ada kemiringannya kan, makanya masuk. Nah, kita susun yang bagian bawah dulu. Di sini warnanya adalah warna hijau, hijau dengan hijau teman-teman. Nah, kita pasang yang warna hijau. Hijau, terus dengan warna ini warna hijau juga sama. Jadi kita masukin ini aja, hijau dengan hijau. Oke, terus warna biru dengan warna biru nih teman-teman, ini biru dengan biru. Sebelah sini biru dengan warna biru. Oke, lalu yang bawah juga biru dengan biru, ini sama. Biru dengan biru. Sip. Terus ini yang bagian atas teman-teman, untuk mengatur kemiringannya nanti. Bagian input soalnya nih ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Gampang banget teman-teman ya, sudah jadi, sudah menyusun rangkanya, cepet banget, bisa bongkar pasang, diberi kemudahan seperti ini, keren banget. Nah, teman-teman seperti ini bagian input dan itu bagian outputnya. Ini ada kemiringan, ntar gulingnya akan miring ke sana. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih rangkanya, model rangkanya seperti ini teman-teman. Gampang banget kan? Keren, gampang banget pokoknya, cara masangnya keren banget. Nah, setelah rangka jadi, sekarang kita tinggal merakit sistem NFT-nya saja. Kita pakai guli trapesium dari gulitrapesium.com ya teman-teman. Ini kit NFT-nya mempermudah banget juga, karena kita tinggal sudah diberikan satu set, ada drainnya, ada tutupnya, ada dasar gulinya, ada end cap-nya, jadi mempermudah banget, mudah banget ya. Ya kan, ini udah satu set, ini udah ada end cap, ada drain, ada dasar guli, ada tutup guli, jadi ini mempermudah banget untuk kita membangun sistem NFT. Kita tinggal rakit aja, gampang banget. Yang ada drainnya ini teman-teman, nah yang ada drain ini pas di bagian output, maka ini bagian outputnya yang ada besi nongol ini ya, untuk dudukan pipa 2-in-nya. Nah, kita susun aja sekarang teman-teman, tinggal kita susun, gampang banget ngerakitnya. Oke, kita susun teman-teman.
sini. Lalu kita bisa pasang pipa 2-in-nya. Nah, ini bisa pipa 2-in-nya sudah saya lubangi. Ini untuk dudukan drainnya teman-teman. Jadi nanti drainnya langsung masuk sini, jadi nggak perlu sambungan lagi, nggak perlu sambungan apa lagi di sini. Drain langsung masuk ke lubang ini. Kalau bisa lihat di sini kurang lebih jarak antar lubang saya di 17 cm teman-teman. Jarak antar lubangnya 17 cm. Saya pakai diameter hose 32 mili. Harusnya yang lebih baik, enaknya yang pas banget dengan ukuran itu kisaran 29 mili. Tapi karena saya nggak punya, saya pakainya yang 32 mili, jadi agak sedikit besar, cuman nggak masalah teman-teman. Nah, ini kita masukkan di bagian outputnya. Nah, ini di bagian outputnya ya teman-teman ya. Jadi nanti akan langsung masuk ke lubangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Gampang banget ya. Ini langsung masuk ke bagian outputnya. Kita bisa rangkai bagian outputnya terlebih dahulu teman-teman. Ini bak penampungan nutrisinya. Kita bisa taruh di bagian sini. Di sebelah sini. Lalu kita siapkan dop beserta keningnya teman-teman. Dop 2-in dan kening 2-in kita persiapkan. Pada bagian sini kita tutup pakai dop. Oke, kita bisa pasang keningnya di sini teman-teman. Kening 2-in-nya di sini. Seperti ini. Terus pipa 2-in yang 17, panjangnya 17,4 cm, kita pasang seperti ini. Di bagian ini, lalu kita pasang kening lagi. Lalu pipa yang 17,4 cm lagi yang kedua kita pasang di sebelah sini. Selanjutnya masuk kening lagi ke bagian bak penampungannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk inputannya saya pakai pipa 3/4. Ini sudah saya lubangi dengan mata bor 8 mili. Karena saya pakai grommet 7 mili, maka untuk melubanginya pakai mata bor 8 mili. Dan jarak antar lubangnya di sini saya menggunakan jarak sekitar 17,5 ya teman-teman ya. Lalu kita kasih grommetnya dan kita siap pasang untuk inputannya. Nah, untuk inputan kali ini saya nggak mau membangun sistem inputan dalam bentuk T. Biasanya kan kalau teman-teman bikin inputan untuk sistem NFP kan bentuknya T. Kita kasih dop sini, di sini kita kasih T baru ke pompa. Nah, itu pengalaman saya sendiri, debit airnya nggak rata. Maka kali ini kita akan membangun sistem NFT untuk inputannya dengan sistem closed loop. Jadi dia bisa lebih rata nanti, debitnya yang mengalir ke masing-masing guli. Caranya, pipa yang ini, satu ini, karena saya tidak melakukan pengeleman, maka saya menggunakan selotip ya teman-teman. Kalau saya di sini ada selotip ya. Ini bisa membantu juga supaya nggak usah ngelem, tapi tetap nggak bocor, jadi aman. Jadi suatu waktu bisa teman-teman mau membersihkan atau teman-teman mau bongkar pasang, gampang. Ini tinggal kita kasih kening bagian sini teman-teman. Kita kasih kening, terus ini juga kita kasih kening sama seperti ini. Terus yang pipa 15 cm kita taruh sebelah sini teman-teman. Pipa 15 cm kita pasang di sini. Kita pasang juga yang 15 cm sebelah sini juga kita pasang teman-teman. Sama semua kita kasih selotip supaya tidak ada kebocoran dan tidak perlu melakukan pengeleman. Setelah itu kita pasang kening lagi teman-teman. Kita pasang kening di sebelah sini. Nah, makanya seperti kayak circle ya, bentuknya dia akan kayak circle, kita sebutnya dengan closed loop. Terus yang di sebelah sini juga kita kasih kening teman-teman sama. Oke, jadi seperti ini hasilnya nanti. Lalu kita pasang
Lalu kita gunakan pipa 3/4 ukuran 48,7, teman-teman, 48,7. Kita pasangkan T di bagian tengahnya sini, kita pasang. Ini sudah kita pasang T. Nah, setelah seperti ini, lalu kita hubungkan ke sini. Ke sini dan ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya close loop. Nah, kalau bisa dilihat seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya close loop, bukan bentuk T ya. Nah, dengan seperti itu ketika pompa menaikkan air, dia akan berputar, lalu masuk ke dalam guli air nutrisinya. Jadi debit yang mengalir ke debit air nutrisi yang mengalir ke masing-masing guli semua akan rata. Ini lebih bagus sistem seperti ini, sistem closed loop dibandingkan sistem P yang biasa sering teman-teman lihat di Google atau di YouTube atau di tutorial lainnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini closed loop namanya. Nah teman-teman, inilah namanya sistem closed loop ya. Dibandingkan sistem T, ini jauh lebih sempurna, debitnya yang lari ke guli masing-masing ini lebih rata. Maka kita di sini sekarang sudah membiasakan menggunakan sistem closed loop ini dibandingkan sistem T. Nah teman-teman, setelah seperti ini, selanjutnya kita tinggal mengarah ke pompa. Kita akan menggunakan sistem backwash di sini. Maka kita memerlukan dua stop keran ini untuk pipa 3/4. Ya, fungsinya memang untuk backwash, untuk mempermudah kita ketika nanti setiap paginya kita harus meracik nutrisi. Itu kita mempermudah banget, jadi nggak perlu ngaduk-ngaduk lagi, cukup buka tutup keran ini aja, dia akan mengaduk melalui pompa. Jadi mempermudah banget sistem backwash itu juga. Dan juga sistem backwash ini juga untuk mengatur debit air yang masuk ke guli, sehingga pompa juga tetap dalam keadaan aman, nggak akan cepat rusak. Nah, kita pasang sekarang teman-teman ya untuk bagian inputnya ya. Oke, untuk bagian inputnya kita bisa memasang pipa 3/4 dengan panjang 16,5 terlebih dahulu di sini teman-teman. 16,5 sama sudah kita kasih selotip juga, jadi supaya tidak perlu pengeleman dan bisa menahan kebocoran. Terus kita masukkan stop keran 3/4 nya. Habis itu lanjut lagi ke pipa dengan ukuran 16,5 cm lagi, masuk ke sini teman-teman. Setelah itu dia masuk ke T, ini sebagai backwash nya, ini T nya backwash. Lalu pipa dengan panjang 34 cm masuk ke bagian tes ini, dan ini nanti sebagai inputan ke pompa teman-teman. Nah, seperti ini bagian inputan ke pompa. Lalu untuk backwashnya kita bisa pakai pipa dengan panjang 10 cm teman-teman, 10 cm di sini. Lalu kita bisa kasih ke ini teman-teman, ini. Setelah itu kita pakai pipa lagi, pipa 3/4 yang 10 in teman-teman. Oh sorry, kita pakai pipa 3/4 yang 16,5 di sini, 16,5. Terus saya lihat teman-teman, 16,5. Terus kita masukkan keran 3/4 nya, stop kerannya di sini. Ini sebagai backwashnya. Terus yang pipa 10 in masuk di sini, 10 cm maksud saya, pipa 3/4 10 cm masuk ke sini. Jadi ini alirannya seperti ini teman-teman. Dari sini pompa, nanti ini masuk. Untuk pompa kita pakai shock drat, kita pakai shock drat 3/4 di sebelah sini teman-teman. Shock drat 3/4. Nanti pakai ulirnya kita pakai sambungan selang, lalu masuk ke pompa. Nah, jadi nanti setiap pagi sistem backwash ini bisa kita atur. Jadi ketika kita mau meracik nutrisi atau setting nutrisi di pagi hari, kita bisa tutup keran yang menuju guli, lalu keran yang ke current, ke bak penampungan nutrisi bisa kita buka teman-teman. Jadi kita tutup, dan ini kita buka. Maka nanti air nutrisi ini hanya mengaduk di sini aja, berputarnya seperti ini. Jadi sistemnya seperti mengaduk, jadi kita nggak perlu mengaduk secara manual, sudah teraduk secara otomatis melalui pompa. Jadi enak banget sistem backwash ini.
Nanti setelah sari nutrisinya beres, nilai pH dan ppm-nya sudah seimbang, sudah bagus, sesuai dengan tabel nutrisi, ini bisa kita buka. Kita buka lagi teman-teman, kita buka. Ini sudah ngalir, ini kita tutup setengah untuk mengatur debit aja. Nah, ini sistem backwash. Jadi tetap ada aliran air yang nutrisi kembali ke bak nutrisi, bisa sebagai percikan air untuk nambah sedikit oksigen juga di sini, dan juga untuk mengatur debit. Jadi enak banget sistem backwash ini. Dan dengan sistem ini, pompa akan relatif lebih aman, nggak cepat rusak. Karena tekanannya bisa kita atur. Nah, setelah kita sudah rangkai itu, semuanya sudah beres, teman-teman. Kita tinggal menghubungkan selang PE di bagian grommet sini. Inputan ini masuk ke guli NFT-nya, guli trapesiumnya. Kita pakai selang PE ukuran 7 mili, teman-teman. Saya ulangi lagi, tadi saya melubangi pipa ini dengan mata bor 8 mili. Karena kita pakai grommet 7 mili, maka gunakanlah mata bor 8 mili untuk melubanginya. Jadi nanti dia tetap ada, kenapa agak lebih besar ya, karena nanti ketika grommet masuk ditekan oleh selang, dia akan ngepas jadinya. Kalau teman-teman ngepas 7 mili susah nanti masuknya, jadi harus pakai mata bor 8 mili. Ini caranya gampang banget, tinggal kita masukkan ke sini aja teman-teman. Selangnya seperti ini, selang PE nya. Nah, seperti ini udah masuk. Terus tinggal kita masukkan ke guli seperti ini. Selesai. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Cara ngerakitnya cepet banget jadinya. Dengan rangka yang luar biasa ini. Cukup bongkar pasang, tinggal pasang juga dibantu dengan kit NFT dari guli trapesium yang sudah dikasih paketan yang luar biasa dari tutupnya, dasar guli, ada ujung kiri ujung kanannya yaitu end cap dan drain, plus juga net pot sebanyak 30 buah. Jadi kita bisa membangun sistem NFT di rumah dengan luar biasa enak. Mungkin ini salah satu contohnya teman-teman yang bisa teman-teman lihat bagaimana kemudahan yang saya buat di sini, yang sudah saya contohkan untuk teman-teman semua, bagaimana merakitnya gampang banget. Saya yakin juga pasti teman-teman yang khususnya perempuan atau ibu-ibu pun juga akan gampang banget merakitnya, kan tinggal bongkar pasang lagi, nggak perlu ada pembautan, nggak perlu ada pengeboran, cukup mudah, ya kan teman-teman. Nah, silakan teman-teman lihat dan teman-teman aplikasikan di rumah. Kira-kira cocok nggak ya ini sistem ini untuk giveaway? Kalau subscriber saya sudah 100.000, ditunggu aja ya. Maka jangan lupa terus tonton, share ke banyak orang supaya banyak orang terbantu. Kalau suka jangan lupa kasih like, dan kalau memang cocok dengan semua karya-karya saya, maka jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman.